Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir salat berjamaah. Allah lipat gandakan pahala kita. Allah hapus dosa-dosa kita atas langkah kaki kita ke rumah Allah. Allah tinggikan derajat kita. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengerjakan solat berjamaah. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau sangat kita harapkan di akhirat nanti. Jamaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah, pertemuan kita telah kita sudah membicarakan tentang tanda-tanda uhang munafik. Uhang munafik itu apa baik tanda? Sudah kita bicarakan mulai dari ayat 8 surah Al-Baqarah sampai ayat 20 surah Al-Baqarah. Ayat 8 surah Al-Baqarah sampai ayat 20 itu menjelekkan tentang tanda-tanda uhang munafik. Nah, kita tahu selama ini tanda munafik 3 baik. Apabila berkata dusta, bila janji ingkar, bila dipercaya khianat. Ternyata kita kimak surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 banyak tanda-tanda orang munafik. Tanda orang munafik yang 3 itu dalam hadis Nabi nilai. Tapi dalam ayat ini banyak nian tanda orang munafik. Malam ini kita masuk kepada ayat yang ke-21. Ada ke kita cerita munafik malam ini. Apa cerita kita malam ini? Kita baca ayatnya dulu. Ayat 21 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa bahasa kita? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi ayat ini tidak menyeru kepada orang beriman baik, tidak menyeru kepada orang Islam baik, tapi ayat ini menyeru kepada seluruh manusia
Ini menunjukkan juga ayat ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi pindah ke Madinah. Nabi selama hidup beliau tinggal di dua tempat. Pertama tinggal di Mekah, kedua tinggal Madinah. Ayat ini turun itu Nabi lagi dia tinggal di Mekah. Amano kita tahu ayat ini turun Nabi lagi tinggal di Mekah karena di awal ayat dimulai dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kalau Nabi lah pindah ke Madinah itu tidak kayak Yohanes, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pio di Mekah Allah tidak ada ngato hai orang-orang beriman. Pio Allah ngato wahai manusia. Karena di Mekah orang banyak belum beriman. Orang lah banyak beriman itu setelah Nabi pindah ke Madinah. Maka itu sebab perintah solat Jumat waktu Nabi di Mekah belum ada. Perintah solat Jumat Nabi lah pindah ke Madinah. Karena di Mekah orang lagi banyak kafir yang dulu masuk Islam. Di Madinah orang lah banyak beriman. Itu sebab ada perintah sembahyang Jumat. Jadi salah satu perintah waktu Nabi lagi tinggal di Mekah itu perintah ya ayyuhan nasu budu rabbakum, hai sekalian manusia sembahlah Tuhanmu. Berarti banyak ngelum nyembah Tuhan. Waktu lagi di Mekah banyak orang ngelum menyembah Allah, belum menyembah Tuhan. Maka Allah kata ya ayyuhan nasu budu rabbakum, hai sekalian manusia sembahlah Tuhanmu. Di Tuhanmu Tuhan ngamano? Sebab banyak pula ngaku-ngaku jadi Tuhan. Tuhan ngamano maksud? Maka Allah jeleh Tuhan ngamano maksud? Alladzi khalaqakum. Tuhan yang engkau sembah itu Tuhan yang telah menciptakan engkau. Di Tuhan disembah itu Tuhan yang menciptakan manusia. Siapa Tuhan yang menciptakan manusia? Allah. Selain daripada Allah namanya makhluk. Allah itu Khaliq. Arti Khaliq pencipta. Jadi kita kalau ada lahir anak, tapi memang kayu tidak lahir anaknya. Lahir cucung misalnya. Kalau ada kayu lahir cucung, kata kamu siaya jangan menagela anak Khaliq. Tidak boleh menagela anak Khaliq. Pio tidak boleh menagela anak Khaliq karena Khaliq artinya pencipta. Pencipta itu tidak ada lain selain Allah. Anak kita bukan Khaliq. Anak kita makhluk. Kalau Khaliq itu Allah.
Khaliq Allah, pencipta. Yang diciptakan oleh Allah namanya makhluk yang diciptakan. Termasuk anak kita ngegelar khaliq kan. Kalau nak menagelar anak khaliq, tambah Abdul loko. Abdul Khaliq. Nah itu boleh. Abdul Khaliq. Abdul artinya hamba. Khaliq pencipta. Abdul Khaliq hamba pencipta. Berarti hamba Allah itu maksudnya. Tapi kalau tak ada pakai Abdul muka Khaliq baik, itu tak boleh. Tak boleh benar tu. Ya. Sebab apa? Yang Khaliq itu hanya Allah. Selain Allah tak ada Khaliq. Tak ada Khaliq selain Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Hai manusia, sembahlah Tuhan. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Di Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang benar kita. Tuhan yang menciptakan kita. Kalau ada yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, tapi nyado tahu benar apa-apa. Benar gunung tidak tahu. Benar hujan tidak tahu. Benar matahari tidak tahu. Ngaku jadi Tuhan berarti bukan Tuhan. Apalagi yang ngaku jadi Tuhan, nyo tidak bisa benar apa-apa, malah nyo ngak kena benar. Nyo tu di benar go, nyo ngaku jadi Tuhan berarti tidak Tuhan. Tu manen sebuya ada agama lain dikatanya ada Tuhan selain Allah, itu agamonyo. Keyakinannya itu ya kita hormati juga, tapi tidak boleh kita ikut meyakini itu. Jadi kita ini tidak ada tempat kita nyembah selain kepada ngamena kita. Jangan nyembah ngusi nenek, jangan nyembah ngusi kubu. Tidak, itu ngamena kita. Jangan nyembah ngusi dukun. Tidak, itu ngamena kita. Jangan nyembah ngusi nde, ngusi mak, ngusi teranai. Tidak, itu ngamena kita. Ngamena kita Allah, maka kita sembah Allah. Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan yang telah menak kita, menciptakan kita. Buya, uhang-uhang sebelum kita siapa nak? Dijawab oleh Allah, walladzina min qablikum. Tuhan yang telah menak kita, menciptakan kita dan menciptakan uhang-uhang sebelum kita. Ya Allah bukan menak kita baik. Sebelum kita ni Allah menak. Selain dari Allah, Allah menak. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu kita sembah. Apa tujuan? Apa guna? Apa kena kita nyembah Allah? Di akhir ayat dikata oleh Allah, la'allakum tattaqun, supaya engkau jadi orang yang bertakwa. Itu tujuannya. Kita nyembah Allah supaya kita jadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Bisa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Takwa itu apa? Takwa itu artinya orang berhati-hati, niat jangan sampai melanggar. Itu takwa. Misalnya kita nempuh nih, kita nempuh sini.
Banyak duhi, sini ada duhi, ada penatah, sepaku payung, banyak sini sihat. Kita nempuh. Manen cara kita nempuh hidak nginjak duhi, hidak nginjak penatah, hidak nginjak sepaku payung, selamat di situ. Itu yang bertakwa. Hati-hati. Hati-hati. Dalam hidup ini banyak tantangannya. Balik tak ke ladang, ahilah petang, ahilah senjuk. Nak maghrib balik ke ladang. Di kimat tepi jalan abang sihah, wah cabai ha. Cabai mahal. Hang tak doi mak. Situ itu duri senai tu. Duri senai. Kalau setan membisik macam kita, ambah je. Masuk le karung. Bisa dia ada doi mak. Itu nyoduri. Hati-hati. Awak malam le ladang. Sekeliling ladang awak dak do bermalam le ladang. Awak lah malam le ladang. Kuliah mani hang dak sekitar itu. Ala beruka pun do sah. Belanja idak. Idak boh ni. Ngisut kuliah mani malam. Ketika itu kita hati-hati sampai tak jadi ngubah malam. Itunya bertakwa. Anak muda-muda pergi usik ngakasih ke tempat ngesepi sunyi. Ada kesempatannya nak berbuat ngedak baik. Nyada jadi berbuat itu. Karena ketakun dia Allah. Kata kasih atau melansu. Tahu ada doima apa kata itu? Dah aku takut Allah. Itunya bertakwa. Itunya. Apabila kita nyembah Allah, Tuhan ngemena kita, mudah-mudahan kita bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pada ayat yang ke-22 dilanjutkan oleh Allah menjelih tentang siapa Allah. Mak kita kenalnya dengan Allah. Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah. Siapa itu tu? Tuhan yang kita sembah. Maka Allah menjelihkan. Allah menjelih tentang diri dia. Apa kata Allah kata? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Kata Allah kata apa? Allah Tuhan yang kita sembah itu yang telah menjadikan bumi terhampar luas. Bumi yang terhampar luas ini Allah jadikan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang menjadikan bumi yang terhampar luas. Aduh, bumi kita ni bulat. Bumi kita ni bulat. Apa tanda bumi bulat? Aduh, apa tanda bumi bulat? Tanda bumi bulat je, atau tanda bumi bulat. Kita malam ini nah, kita kan malam ini. Aduh, hang siang ini. Ya. Kita malam ini nah, aduh hang siang ini. Kita maghrib, baru sudah maghrib ini, aduh hang baru sudah senyap subuh ini. Itu nunjuk apa? Nunjuk bumi itu bulat. Kayak misal ya. Ini. Dasar ni. Ini ya. Kan bulat ni nih. Misalnya kota beringin lakain kota beringin. Matuahi sini. Itu yo kota beringin kelam sini. Yo kota beringin kelam. Matuahi sini. Beri kelam. Karena kota beringin bahu kelam.
Maghrib lah kita beringin sini. Kira sini tak maghrib deh. Sini subuh. Peputar bumi ini. Kira esok lah kita beringin pula subuh. Ini pula maghrib. Gini-gini. Kena bumi bulat. Kata hang kata. Tapi ya dogo ngato bumi tu dah tak. Dah do bulat dah. Wah tak tu. Semua ni nah. Dah tak. Kalau bumi dah tak ini. Di sini nak atuahi. Semua ni senter. Ni bumi dah tak. Senter. Seluruh dunia terang lalu. Tak ada malam. Biar tak ada malam. Jelas tak lah. Saya senter. Siang lah lo. Ada malam lah. Bila ini malam. Mati senter. Bila ini malam. Mati matahari malam itu. Apa ada matahari mati? Matahari haji mati matahari kiamat dunia. Jadi piyo dalam ayat ini dikata allazi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang telah menciptakan bumi terhampar. Sama hampa tika hampa tika tu. Kembang tika terhampar. Maka ngato Allah telah menciptakan bumi terhampar. Berarti bumi itulah terhampar. Manen bumi terhampar. Karena bumi ini gedang, ya terhampar bumi ini gedang. Bumi gedang terhampar. Kalau bumi kecil sama bola kaki, manennya nak terhampar. Ciknya, ya kalau bumi ini besar, gedang terhampar bumi. Kemudian nak coba kita tegak tepi laut. Tegak tepi laut, imak you nak mak. Pemawak saya ke ujung itu tepi dunia saya. Situ tepi dunia. Habis pengimau tu tepi dunia. Jangan cuba-cuba kira lucih kawan. Tepi dunia. Kira tiba situ tidaknya tepi dunia. Laki pula tepi dunia. Tiba laki pula tepi dunia. Tiba laki pula tepi dunia. Mana tepi dunia? Maka bal bola ni tuntut bola. Kalau kita letak bola sini, situ tepi. Laki tepi. Dunia tak bertepi, itu kata. Ada tepi dunia. Karena dunia bulat, kan? Tapi kalau dunia datar sama pinggan, ada tepi. Dunia sama Yehu, tu ada tepi. Jangan cuba-cuba tegak tepi dunia lucih kawan. Tak kena pergi lucih ya. Aja kayak dengar hal lucih kat jatuh dunia hai kawan. Aduh. Nunjuk dunia tak ada tepi. Dunia tak bertepi ya Tuhan kata. Tapi dia kata bumi terhampar luas. Allah yang telah menciptakan bumi terhampar. Mana yang terhampar? Karena saking hujung itu terhampar. Makalah teh surat rih lele lepas tu itu ada orang kata nah hujung dia kata. Tiba ke Sungai Bermeh teh daerah ini nah hujung kau jatuh. Tiba nanti nah hujung kau jatuh. Di bumi terhampar luas. Siapa menang? Allah. Was-samaa'a binaa'a. Dan Allah ngamena langit sebagai atap. Allah menalangit. Langit tak bertiang, bumi tak ada gantungan. Benar itu. Bumi tak ada gantungan. Kalau biasa tak ada gantungan lucihnya. Tak ada lucih bumi. Gantungan tak ada.
Langit tak bertiang. Nyadu tiang langit. Cuba kita benar ni loteng tak ada tiang. Dak dempap dia ketua awal Allah. Tapi itulah maha besarnya Allah. Allah yang kita sembah lah mena langit untuk kita tak bertiang, lah mena bumi tidak ada gantungan. Sembahlah Allah, liadi tu mbah nenek. Nenek tu lah banyak jasa gitu. Detebih himbo tu gitu, mena ladang. Detebih himbo naumo tu gitu, denau mah dadang tu gitu. Mak kita senang. Tidak nyembah dia. Tidak nyembah dia. Banyak-banyaklah sedekah ke masjid, infak untuk nenek. Jangan mak lapang ada kubur. Banyaklah doa untuk nenek. Mak nenek dampun usul sampai ada nenek ada pasus lah. Sampai ada sembiang nenek tinggal. Itu alai di tempat nenek tak siamba. Tak siamba telur ayam kampung dah bebuh tak keluar. Elok lagi cucung akan. Kembang-kembang je rio cucung ima telur ayam bebuh keluar. Elok lagi cucung akan. Dia nambah gizi. Di Allah kita sembah, Allah ngemena kita, Allah ngemena uhang sebelum kita, Allah ngemena bumi terhampar luas, Allah ngemena langit tak bertiang. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Yang kelima, wa anzala minas samaa'i ma'a. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit. Waktu terjadi kabut asap lama sahih. Terjadi kabut asap sama lain. Banyak kita Indonesia nahu profesor, ilmuwan banyak kita nahu. Dan nanti hangnya menau hujan. Lepuehnya terbang pesawat untuk nabur ke garam. Maknya hujan wahnya dia nak hujan. Pia. Itulah ilmu Allah. Allah yang menurunkan hujan dari langit untuk kita manusia. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah, malaikat Mikail, yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan hujan dan memberi rezeki. Ini tugas malaikat Mikail nak diambil nak manusia, nak hujan. Jadinya hujan tidak sama hujan Allah memang. Ada ilmu tapi nyendak sama, ada hujan cik lah. Allah yang menurunkan hujan. Wa anzala minas samaa'i ma'a. Allah yang menurunkan hujan dari langit. Dengan hujan itu kata Allah mengatakan fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dengan hujan itu maka dari bumi keluarlah berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu. Keluar dari bumi itu berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki begitu. Kalau tidak ada hujan mana? Pisang bayar berapa jam? Selagi kecil aku kado banyak tahu nama pisang. Pisang serai, sambu, pisang dingin, pisang kematu, pisang ajo. Itulah dia tahu. Pisang lidi. Kira minin lah tahu banyak puluh lah macam pisang. Ada puluh pisang ruti nak lain. Ada puluh pisang ambon nak lain. Ada puluh pisang lilin nak lain. Wah banyaknya macam pisang.
Dan apabila berbeza nama pisang, beda pula asal pisang. Ada pisang elok untuk gurin baik, ada elok untuk kulak. Ada pisang elok untuk kulak baik, ada elok untuk gurin. Ada pisang endak gurin dak elok pin na udak moh. Kata orang semua atau udak unak. Untuk udak unak moh. Allah ni memang luar biasa. Suman pupuk kita bagi ke tanah itu juga kita nanem. Asal berbeza pisang beda soy. Amanen cara Allah menarasu berbeza-beza. Mana cara Allah menarasu beda-beda. Ke tanah suman pupuk suman beda soy. Ada pisang tadon dak uah dogo. Kita denda uah baik uah matah, uah masak, debu, digurin tak denda. Kita ngambil tenda pula umbutnya lah, umbutnya dengan jempen bisa imbu. Ajin kayak makan gurin itu, gurin bisa imbu. Tak ada makan gurin bisa imbu. Ajinnya pula bisa imbu. Tak. Tapi jempen pun rendah. Elok asal. Umbun elok asal. Ini memang Allah tu luar biasa. Allah maha besar. Sudah Allah menamna untuk gulai ni nyok bisa imbu. Jantung bisa ke matu. Jantung pisang ajo. Ada. Sudah Allah. Sudah Allah. Jantung bisa dingin enggak. Itu baru pisang. Belum limau pula. Awas lagi kecil ngada tahu limau serim. Kira banyak pula lah macam limau. Limau madu, limau mani. Ini ada pula jeruk gerga, jeruk keprok, macam-macam pula. Jeruk macam-macam pula. Awak tahu selain limau sering, limau padang, limau dedang palok lah. Sudah makan pedah lidah. Aminlah 20 limau mani asam. Ada betul ada mani ada asam. Salak ni tu puluh salak senang ada tahu. Salak jak padang sedempuan. Weh kelat. Ada mani cicit kelat. Amin 20 salaknya ada pakai kelat. Salak pondok. Ya macam-macam. Mungkin kalau kita menadaftar nama buah-buahan yang tak cukup suah buku nama buah-buahan itu apa? Buah-buahan itu bisa tumbuh karena ada anzala minas sama'i ma. Allah turunkan hujan dari langit. Tidak ada hujan tidak. Dan kebesaran Allah pula, Allah memang maha adil. Mana kata Allah maha adil? Pergi kita di daerah Kincili, sampailah ke Jambi, yo banyaknya buah-buahan. Durian lah situ, mangga lah situ, rambutan lah situ. Dah rambutan ni suka bangkat, enggak wah. Batin enggak bilang dia. Mau mangga harum manis boleh. Dia beli bibit unggul. Mau suka bangkat, bunga banyaknya dia lekat wah. Ini embuh. Tahu tu karena daerah itu daerah dingin di itu banyaklah buah-buahan. Itu kudo. Pada Allah mah luar biasa Allah. Cuma kita banyak teraka. Banyak tomat. Jadi situlah Allah membuat adil pada manusia. Dan hujan yang Allah turunkan, keluarlah berbagai macam buah-buahan. Fa akhraja bihi minas samarat, buah-buahan untuk apa? Rizqul lakum, rezeki. Rezeki bagi kita. Rezeki maksud itu ya kima pulo jangan asal ngimak buah-buah rezeki. Ma jambu dadang rezeki ini. Ma pisang masak rezeki.
Rezeki kalau kita nanem tu rezeki. Uhan nanem pinta lu hendak bagi beli. Ni dak satu ni rezeki. Rezeki dia tu ya. Ima tebuang rezeki. Ndak. Jadi karena Allah mena kita, Allah menauhang sebelum kita, Allah lah mena bumi terhampar, Allah lah mena langit dak bertiang, Allah lah menurunkan hujan, dan hujan itu Allah lah tumbuhkan macam-macam buah-buahan. Maka apa kata Allah? Fala taj'alu lillahi andada. Maka karena itu kata Allah, janganlah nak melawan-lawan dengan aku gitu. Jangan nak tanding-tanding pula dengan aku kata Allah. Engkau aku benar kata Allah. Orang sebelum kau aku benar kata Allah. Bumi aku benar kata Allah. Langit aku benar kata Allah. Hujan aku nurun kata Allah. Buah-buahan tu aku keluar. Aminin nak nentang-nentangnya. Nak bertanding-tanding pula, nak tandingan dengan aku. Ai mana pula ya Allah. Pergi ke dukun, minta ke kubur nenek, itu nak melawan ke nama itu. Nak bertanding dengan Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan engkau jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Jangan. Pio ilmu kita cik. Ada arti itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui. Adik kita lah tahu ni. Kita lah tahu Allah mena kita, Allah mena uhang sebelum kita. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menurunkan hujan, Allah menumbuhkan buah-buahan. Kita lah tahu. Jangan benar tandingan-tandingan, karena kita sudah mengetahui. Demikianlah dulu ceramah kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.